Semangat pagi, 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 merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan koneksi antar materi modul 1.4. Berkaitan dengan keterkaitan konsep budaya positif dengan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan penyusun langkah dan strategi mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Imade Putra Suryantara, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Mataram. Kesimpulan, keterkaitan konsep budaya positif dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Visi guru penggerak dapat tercapai dengan membuat prakarsa perubahan yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja yang mendorong terbentuknya budaya positif pada murid sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Baik, yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan teori kontrol. Berkaitan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal untuk memunculkan motivasi intrinsik murid. Teori kontrol, setiap tindakan memiliki tujuan dan tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol pada diri sendiri. Berikutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan atau imbalan, serta karena menghargai diri sendiri. Kemudian berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau, dan manajer. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian berkaitan dengan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara bersama. Kemudian ada segitiga restitusi. Tahapan restitusi itu yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, pertanyaannya berkaitan dengan perubahan apa yang telah terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah mengetahui pentingnya untuk membuat keyakinan kelas dengan murid dan terus belajar untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, pertanyaannya,
pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam hal ini, yaitu murid sangat antusias ketika diajak dalam menyusun keyakinan kelas. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya itu sangat senang dan antusias. Berikut pertanyaannya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Dalam hal ini, yaitu hal yang sudah baik, kegiatan berdiskusi dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian pertanyaannya, adakah yang perlu diperbaiki? Yaitu ada dalam posisi kontrol guru seyogianya untuk senantiasa menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Baik, untuk menjawab hal tersebut, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai teman dan pembuat rasa salah. Perasaan saya saat itu agak cemas karena masalah belum dapat terselesaikan. Kemudian, setelah saya mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya bisa memahami perasaan murid dengan menerapkan segitiga restitusi secara bersama-sama. Murid mau memperbaiki kesalahannya untuk mematuhi keyakinan kelas secara sukarela. Lanjut, pertanyaannya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun masih terbatas pada validasi tindakan salah, sehingga permasalahan tersebut cenderung akan terulang. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya yaitu kolaboratif yang baik dengan kepala satuan pendidikan, murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua atau masyarakat sehingga apa yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Berikutnya, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judulnya yaitu penerapan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Peserta yang diputus sementara. Kemudian latar belakang yaitu penurunan nilai-nilai kebajikan di kelas 10 IPA. Tujuannya yaitu terwujudnya karakter murid yang senantiasa menerapkan budaya positif. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas dan perubahan karakter murid. Lini masa dalam hal ini yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat terkait dengan pembiasaan keyakinan kelas. Kemudian menentukan jadwal untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian bersama murid kelas 10-4 membuat keyakinan kelas. Akhir, evaluasi dan refleksi secara berkala. Dukungan dalam hal ini yaitu berkaitan motivasi dan sarana prasarana. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk video pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan pilihan kata, sekecil apapun yang didapat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam.